Safdah TV. Artinya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair. Dan Nasai juga meriwayatkan dari hadits Mu'adz dan menambahkan padanya, dan siapa yang mengucapkannya ketika telah selesai dari sholat asar, maka akan diberikan yang sama dengannya di malamnya tersebut. Ya. Saudaraku seiman, hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah hadis ini hasan atau hadis ini lemah, dhaif? Ya. Sebagian ulama menganggap bahwa hadis ini lemah, karena hadis ini ya kota Islam, saudaraku seiman, terjadi padanya perselisihan. Di antara yang menganggapnya lemah adalah Imam Ad-Daraqutni. Beliau berkata dalam kitab Al-Ilal, hadis ini dikeluarkan oleh Abdullah Husain dari Abu Jahadah, dari Ibnu Abi Husain, dari Syahr bin Haushab, dari Ibnu Gunmin, dari Abu Hurairah. Namun ia diselisihi oleh Zuhair, di mana Zuhair meriwayatkan dan adanya Abu Hurairah. Sementara Zaid bin Abi Unaisah meriwayatkan dari Ibnu Abi Husain, dari Syahr, dari Ibnu Gunmin, dari Abu Dzar. Iya. Dan Husain bin Mansur meriwayatkan dari Ibnu Abi Husain, dari Syahr, dari Ibnu Gunmin, dari Mu'adz. Dan Ma'qil bin Ubaidillah meriwayatkan, demikian pula Hammam dari Ibnu Abi Husain, dari Syahr, dari Ibnu Gunmin, mursal. Ada yang mengatakan juga dari Ismail bin Abi Khalid, dari Ibnu Abi Husain, dari Syahr, dari Abu Umamah. Ya, terjadi, lihat keguncangan, Pak. Keguncangannya berporos pada siapa? Itu Syahr bin Haushab. Ya, kenapa? Karena Syahr terkadang meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Gunmin, dari Abu Hurairah. Terkadang meriwayatkan dari Ibnu Gunmin, dari Abu Dzar. Terkadang meriwayatkan dari Ibnu Gunmin, dari Mu'adz. Terkadang meriwayatkan dari Ibnu Gunmin secara mursal. Iya. Terkadang meriwayatkan dari Abu Umamah. Ini kegoncangan yang luar biasa. Iya. Makanya Imam Ad-Daraqutni berkata, wa yushbih an yakuna al-idtirab fihi min Syahr. Tampaknya kegoncangan ini berasal dari perawi yang bernama Syahr bin Haushab. Iya. Wasahih an Ibni Abi Husain al-Mursal Ibnu Gunmin anin Nabi SAW. Dan jalan yang paling sahih adalah periwayatan dari Ibnu Abi Husain, ya, secara mursal. Sedangkan mursal itu termasuk di periwayatan yang lemah. Jadi kata Ad-Daraqutni, jalan yang paling kuat adalah itu periwayatan Ibnu Abi Husain, ya, dari Syahr, dari Abdurrahman bin Gunmin secara mursal langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Ibnu Gunmin ini, yaitu Abdurrahman bin Gunmin, akhul Islam, tidak mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau kita lihat, ya, jalan-jalannya tampak bahwa sanad hadis ini lemah, Pak. Karena ada dua ilat penyakit. Penyakit yang pertama tadi Syahr bin Haushab. Iya. Diperselisihkan oleh para ulama apakah dia seorang yang thiqah ataukah dia
bukan thiqah. Ya. Sebagian ulama menganggapnya thiqah. Akan tetapi banyak ulama mendhaifkannya seperti Ibnu Adi, Ibnu Hibban. Ya. Ibnu Adi mengatakan kebanyakan yang ia riwayatkan terdapat padanya ya kemungkaran. Wa syahr laisa bil qawi, dan syahr itu tidak kuat dalam hadis dan bukan perawi yang bisa dijadikan hujjah. Iya. Kemudian ilat yang kedua yaitu mursal, di mana Abdurrahman bin Gunmin ya tidak mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Sehingga atas dasar ini, saudaraku, ya hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama seperti Imam Ad-Daraqutni. Demikian pula ikhwata Islam Ibn Rajab Al-Hambali, di mana beliau berkata, Syahr bin Haushab mukhtalafun fih wa huwa katsirul ittirab wa qad ikhtulifa alaihi fi isnadi hadzal hadis kama tara. Syahr bin Haushab itu diperselisihkan dan dia banyak keguncangannya dan diperselisihkan bahkan dalam sanad yang hadis yang sudah kita sebutkan tadi, dan diriwayatkan juga dari Nabi SAW dari jalan-jalan yang semuanya lemah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Jadi ya hadis ini diriwayatkan Al-Haythami, Ibnu Hajar dalam kitab Nata'ijul Afkar, dan Syekh Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah. Ya. Wallahu alam, kalau saya sendiri pribadi condong kepada pendhaifan hadis ini, Pak. Dan banyaknya jalan tersebut tidak saling menguatkan. Justru malah banyaknya jalan ini menunjukkan adanya ittirab yang syadid. Keguncangan yang berasal dari siapa? Ya, Syahr itu. Terlebih ya bersendirian padanya seorang perawi yang bernama Abu Ghalib Al-Basri. Dan Abu Ghalib Al-Basri itu laisa bil qawi, tidak kuat, kata Abu Hatim. An-Nasai mengatakan lemah. Ibnu Hibban mengatakan tidak boleh dijadikan hujjah. Ya. Wallahu a'lam. Namun ya kalau misalnya atas pendapat yang mengatakan sahih atau hasan hadis ini, karena hadisnya dihasankan oleh Ibnu Hajar, Syekh Albani, demikian pula dihasankan oleh Al-Haythami dan Al-Hafidz Ad-Dimyati. Iya. Apa maknanya di situ? Dalam hadis tersebut disebutkan, siapa yang mengucapkan di belakang sholat subuh dalam keadaan kakinya masih terlipat, dalam keadaan kakinya masih apa? Terlipat, sebelum berbicara, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Terjadi perselisihan para ulama yang menghasankan hadis ini. Apa maksudnya dia mengucapkan dalam keadaan dua kakinya masih terlipat, Pak? Ya, setelah salam masih terlipat kakinya dan belum berbicara apa-apa. Artinya belum mengucapkan zikir apapun. Iya. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini khusus untuk makmum, tidak untuk imam. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa ini khusus untuk makmum, bukan untuk imam. Kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair, hadza bin nisbati lil ma'mum. Ini untuk makmum saja. Ya. Adapun untuk imam yang dianjurkan adalah tidak lama-lama, Pak, segera dia menghadap ke makmum. Di mana disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma anta salam minka salam tabarak ya dzal jalali
wal ikram, maka Nabi pun menghadap ke makmum. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Demikian pula Ibnu Rajab mengatakan demikian. Kata beliau, lam yurakhis fi italati istiqbalil imam al-qiblah ba'da salamihi lidzikri wad du'a illa ba'dul mutaakhirin mimman la ya'rifu sunan wal athar. Tidak ada yang memberikan rukhsah, keringanan bagi imam untuk menghadap kiblat, ya, dengan lama setelah salam untuk zikir dan doa, kecuali sebagian ulama yang terakhir saja yang tidak paham tentang sunnah dan athar. Ya. Jadi kata Ibnu Rajab, imam itu jangan lama-lamaan, Pak, menghadap kemana? Ke kiblat. Segera kemudian menghadap ke siapa? Ke makmum. Yang berpendapat bahwa boleh imam lama-lamaan menghadap ke kiblat, kata Ibnu Rajab, itu ulama-ulama terakhir yang kurang paham sunnah dan azhar. Ya, ikhwat Islam, saudaraku seiman. Demikian pula, ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, yustahabbu lil imam idza shalla alla yajlisa mustaqbil al-qiblah bal yatahawwal min makanihi aw yanharif. Disunnahkan untuk imam apabila telah selesai sholat tidak lama-lamaan duduk menghadap kiblat, justru ia berpaling dari tempatnya, ya, illa fil asri wal fajar, kecuali di sholat asar dan sholat subuh, ya. Sementara sebagian ulama berpendapat, Pak, bahwa maksud hadis ini qabla an wa huwa thanin rijlaihi, dalam keadaan dia masih melipat kakinya, artinya di tempatnya walaupun dia sudah menghadap ke makmum. Iya, maksudnya ini berlaku untuk imam dan makmum juga. Cuman imam, ya, setelah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, segera menghadap ke mana? Ke makmum. Lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Iya. Ini saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah, saudaraku seiman. Faedah yang pertama, di atas pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini hasan, itu keutamaan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dia setelah sholat subuh dan setelah sholat apa? Maghrib. Ya, demikian pula setelah asar. Atas pendapat yang mengatakan bahwa riwayatnya hasan. Adapun pendapat yang mengatakan itu dhaif, maka tidak disyariatkan membaca ini. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Di sini kita ambil faedah, saudaraku seiman, bahwa dianjurkannya membaca ini sebelum melipat kakinya. Jadi ketika makmum salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam keadaan kakinya masih terlipat seperti itu, ya, belum merubah sikap, maka hendaklah dia baca ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapakah? 10 kali. Ya. Saudaraku seiman. Dan ini Nabi menyebutkan tentang keutamaannya besar, Pak. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan ini 10 kali, Allah tuliskan untuknya 10 kebaikan dan dihapus darinya 10 keburukan
dan diangkat untuknya 10 derajat. Dan di hari itu ia akan dilindungi dari perkara-perkara yang tidak disukai dan dilindungi dari setan. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan dosa apapun tidak bisa mengalahkan kalimat-kalimat ini kecuali syirik. Ya. Hadis berikutnya 473. An Umarah bin Syabib As-Sibai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat ala atharil maghrib ba'atha Allahu lahu maslahah yahfazunahu minasyaitan hatta yusbih wa kataballahu lahu biha 10 hasanatin mujibat wa maha anhu 10 sayyiatin mubiqat wa kanat lahu bi'adli 10 raqabatin mu'minat rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya. Dari Umarah bin Syabib As-Sibai, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah salat maghrib. Setelah salat apa? Maghrib. Maka Allah akan kirimkan kepadanya senjata yang akan menjaganya dari setan sampai pagi hari. Dan Allah akan tulis untuknya 10 kebaikan yang wajib. Dan Allah akan hapus darinya 10 keburukan yang membinasakan. Dan untuknya dia sama dengan 10 hamba sahaya yang mukminah. Diriwayatkan Nasa'i dan Tirmidzi berkata hadis ini hasan. Dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadis Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini seorang perawi yang thiqah. Dan kami tidak mengetahui bahwa Umarah mendengar dari Nabi SAW. Artinya kata Imam Tirmidzi bahwa Umarah di sini tidak mendengar dari Nabi SAW, sehingga riwayatnya apa? Mursal. Mursal. Hadis berikutnya, wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yansarifu min salatil ghadati la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat u'tiya bihinna 7 kataballahu lahu bihinna 10 hasanat wa maha anhu bihinna 10 sayyiat wa rafa'a lahu bihinna 10 darajat wa kunna lahu idla 10 nasamat wa kunna lahu hifdhan minasyaitan wa hirzan minal makruh wa lam yalhaqhu fi dhalika al-yawm dhanbun illa syirku billah wa man qalahunna hina yansarifu min salatil maghrib u'tiya mithla dhalika lailatahu rawahu Ibnu Abi Dunya wa Tabrani bi isnadin hasan wal lafdhu lahu. Siapa yang mengucapkan setelah selesai salat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam satu ayat yang lain tadi yuhyi wa yumit. Kalau di sini biyadihil khair, maka bisa digabung yuhyi wa yumit biyadihil khair. Ya.
Dan dia baca itu 10 kali, maka dia akan diberikan 7 perkara. Yang pertama, Allah tuliskan untuknya 10 kebaikan. Yang kedua, Allah hapus darinya 10 keburukan. Yang ketiga, Allah akan angkat untuknya 10 derajat. Yang keempat, itu sama dengan 10 hamba sahaya yang dimerdekakan. Ya. Yang kelima, dijaga dari setan. Yang keenam, dijaga dari yang makruh. Makruh di sini maksudnya sesuatu yang tidak disukai, ya. Yang ketujuh, tidak ada satupun dosa yang bisa mengalahkannya kecuali syirik kepada Allah. Dan siapa yang mengucapkannya ketika telah selesai sholat maghrib, maka ia pun akan diberikan sama di malamnya tersebut. Ya. Di sini akhi kita berfaedah bahwa ini disyariatkan membaca setelah sholat subuh dan sholat maghrib ini, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, itu. Atau lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali. Ya. Maka diberikan 7. Bayangkan, Masya Allah. Apa 7 itu? Yang pertama, Allah tuliskan untuknya 10 kebaikan. Masya Allah. Yang kedua, Allah gugurkan darinya 10 dosa. Masya Allah. 10 dosa di sini dosa besar apa dosa kecil? Kecil. Iya. Karena dosa besar itu harus taubat, Pak. Dan akan diangkat untuknya 10 derajat. Artinya diangkat di dalam surga, Pak, derajatnya, Pak. 10 derajat, bayangkan, Masya Allah. Ini keutamaan yang luar biasa, ya. Kemudian apalagi? Itu sama dengan 10 nasamat, fakir miskin, hamba sahaya. Dan itu dan dia pelakunya akan dijaga oleh setan, dijaga dari setan. Masya Allah. Dijaga dari perkara yang makruh. Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai. Dan tidak ada dosa yang menyamai dengannya. Kecuali apa? Syirik. Subhanallah. Ini ucapan ini luar biasa, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita perhatikan kalimat-kalimat ini luar biasa dahsyat, Pak. Ucapan alhamdulillah saja yang pendek itu, kata Rasulullah, bisa memenuhi timbangan. Iya. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi, kata Rasulullah. Bagaimana dengan ucapan ini, Pak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita perhatikan ini kalimat dahsyat sekali, Pak. Dimulai dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian pengakuan bahwa Allah pemilik kerajaan dan pujian. Dia mengatakan lahul mulku wa lahul hamd. Lalu kemudian menyebut Allah, memuji Allah dengan sifatnya yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Iya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala
sesuatu. Ini kalimat-kalimat yang luar biasa. Kalau diucapkan ini pahalanya ya, Masya Allah. Maka dari itu ya, kesempatan besar untuk jangan sampai kita meninggalkan ucapan-ucapan seperti ini, Pak. Ya, karena ini pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala dubura salatil ghadah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah qabla an yathniya rijlaihi kana yawma idzin min afdali ahli al-ardi amalan illa man qala mithla ma qala aw zada ala ma qala. Siapa yang mengucapkan setelah sholat subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair. Nah, itu digabungkan ini. Wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Sebelum dia melipat kedua kakinya. Dalam hadis ini, Pak, mengucapkan ini setelah sholat subuh 100 kali, bayangkan. Sebelum melipat kedua kakinya. Maka pada hari itu dia adalah penduduk bumi yang paling utama karena mengucapkan itu, kecuali orang yang mengucapkan yang sama dengannya, iya, atau lebih dari itu. Lihat saudaraku seiman, iya, dalam riwayat ini disebutkan 100. Sementara riwayat sebelumnya berapa? 10. Diriwayatkan dari Abu Umamah. Iya. Namun sudah kita sebutkan, Pak, bahwa hadis ini mutharib, guncang. Karena ya, di dalam sanadnya ada perawi yang bernama apa? Syahr bin Hausyab. Nah, Syahr bin Hausyab ini sudah kita sebutkan diperselisihkan. Ternyata terkadang dia meriwayatkan dari Abu Hurairah, terkadang meriwayatkan dari siapa? Ya, Abu Umamah. Terkadang meriwayatkan dari Mu'ad. Terkadang meriwayatkan secara mursal. Ya, sehingga apa? Sehingga ini jelas banget, Pak, kelihatan ittirabnya. Ya, keguncangannya. Wallahu a'lam. Di sini menunjukkan, Pak, bahwa orang yang mengucapkan ini 100 kali setelah sholat subuh, maka di hari itu dia adalah orang yang paling utama di muka bumi. Masya Allah. Di hari itu aja. Ya, kecuali orang yang mengamalkan yang sama bahkan lebih. Ya, ini luar biasa banget ya. Hadis berikutnya, wa an Abdurrahman bin Ghanmin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan dari Abdurrahman bin Ghanmin atau bin Ghanmin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia berkata, man qala qabla an yansarifa wa yathniya rijlaihi min salatil maghrib was subh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat kataballahu lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat wa maha anhu 10 sayyiat wa rafa'a lahu 10 darajat wa kanat hirzan min kulli makruh wa hirzan min asy-syaithanir rajim wa lam yahilla li dhanbin an yudrikahu illa syirk wa kana min afdalin nasi amalan illa rajulan yafdhuluhu bal afdal mimma qal. Ya, yaqulu afdal mimma qal. Rawahu Ahmad wa rijaluhu as-sahih, rijalus sahih. Ya, namun Abdurrahman bin Ghanm sudah kita sebutkan ya, bahwa ia tidak mendengar dari Rasulullah SAW. Sehingga ini periwayatannya mursal. Dan mursal termasuk riwayat yang lemah, tidak, Pak? Ya.
Siapa yang mengucapkan sebelum selesai dan sebelum melipat kakinya, ya, di sholat setelah sholat maghrib dan sholat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit biyadihil khair. Dan maksud riwayat begitu ya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan tuliskan untuknya setiap satunya 10 kebaikan, masya Allah. Ya. Dan Allah akan hapus darinya 10 keburukan. Dan Allah akan angkat untuknya 10 derajat. Dan ia akan terjaga dari perkara yang makruh, yang tidak disukai. Dan dijaga dari setan yang terkutuk. Dan tidak halal untuk dosa untuk menyamainya kecuali syirik. Dan ia menjadi manusia yang paling utama amalannya di hari itu, kecuali orang yang melebihi amalan itu. Ya, masya Allah. Mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, Pak. 10 kali. Menurut antum mudah apa susah, Pak? Mudah. Iya, sangat mudah. Cuma tadi ya, permasalahannya hadisnya diperselisihkan. Kita masuk at-tarhib min fawatil asri bi ghairi udhrin. Ancaman dari terluput dari salat asar dengan tanpa uzur. Tentunya ya, salat asar mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah. Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jaga oleh kalian salat-salat 5 waktu, terutama salat wusta. Kata Rasulullah, salatul wusta salatul asri. Ya, salat yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat apa? Salat asar. Lihat, ketika Allah mengatakan jaga salat, terutama salat wusta. Bukankah itu menunjukkan akan keutamaan yang agung, Pak? Dari salat apa? Asar. Luar biasa. Allah sampai bersumpah wal asr, demi waktu asar. Itu menunjukkan akan keagungan waktu asar. Iya. Hadis an Buraidah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu, rahul Bukhari wan Nasai. Siapa yang meninggalkan salat asar maka batal amalnya. Apa maknanya batal amalnya, Pak? Iya. Ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir, murtad dari agama Islam, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan batal amalnya, batal seluruh amalnya, habis. Ya, karena dia meninggalkan sholat asar. Dan ini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan banyak ulama sahabat. Mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja murtad dari agama Islam. Karena dia murtad berarti apa? Amalnya habis. Adapun atas pendapat ulama yang tidak mengkafirkannya, siapa dia? Jumhur. Itu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Siapa yang meninggalkan sholat asar, batal amalnya. Nah, mereka yang mengatakan belum kafir, Pak, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan batal amalnya itu batal amalan di hari itu. Batal amalan di hari tersebut.
Untuk hari besoknya ya enggak. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis berikutnya wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal 'asri muta'ammidan faqad habita 'amaluhu. Siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja sungguh telah batal amalnya. Ini ancaman keras, Pak, bagi orang yang sengaja meninggalkan salat apa? Asar. Iya. Berarti ini menunjukkan akan keutamaan dan keistimewaan sholat apa? Asar. Makanya disebutkan dalam hadis yang telah lewat, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua sholat yang dingin, maksudnya kata para ulama, sholat asar dan sholat subuh, dakhalal jannah, dia pasti masuk apa? Surga. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Hadis berikutnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alladhi tafutu salatul 'asri fa ka'annama wutira ahlahu wa malah rawahu Malik wa Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah ya wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang terluput dari sholat asar seakan-akan ia terputus dari apa? Keluarga dan hartanya. Iya. Ini menunjukkan akan keutamaan sholat asar, Pak. Dan ancaman keras bagi mereka yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja. Iya. Adapun kalau dia meninggalkannya karena lupa, dimaafkan. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Hadis berikutnya an Naufal bin Muawiyah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man fatatu salatun fa ka'annama wutira ahlahu wa malah. Wa fi riwayatin qala Naufal Salatu man fatatu fa ka'annama wutira ahlahu wa malah. Ya. Qala Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiyal asru rawahu Nasa'i. Dan Naufal bin Muawiyah bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang terluput dari sebuah salat, maka seakan-akan ia terputus dari keluarga dan hartanya. Ya subhanallah. Dan dalam riwayat Naufal, sholat orang yang terluput seakan-akan ia terputus dari keluarga dan hartanya. Masya Allah. Ya. Bayangkan Nabi SAW menyamakan itu dengan apa, Pak? Ya, kehilangan atau terputusnya keluarga dan harta. Berkata Ibnu Umar, maksudnya Rasulullah SAW ini adalah untuk sholat asar. Itu orang yang terluput dari sholat seakan-akan ia terputus dari apa? Keluarga dan hartanya, Pak. Merugi nggak, Pak? Sangat merugi. Ya akal Islam, saudaraku seiman. Kita masuk at-targhib fil imamati ma'al itmami wal ihsan wa tarhib minha 'inda adamiha. Anjuran untuk yang menjadi imam sholat dan mengikuti imam dan berbuat ihsan, dan ya ancaman orang yang tidak melakukan itu. An Abi Ali al-Misri qala safarna ma'a Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu فحضرتنا الصلاة فأردنا أن يتقدمنا فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dah bunyi. Insyaallah nanti kita lanjutkan, Pak. Nah.